Film dimulai dengan sebuah aksi perampokan yang dipimpin oleh tokoh utama kita, yang kali ini berperan sebagai perampok profesional bernama Parker. Ia melakukan perampokan di sebuah pasar malam namun berlangsung pada siang hari, di mana tempat tersebut sebenarnya dijadikan para pejabat untuk mencuci uang. Parker dibantu oleh teman-temannya untuk melancarkan aksinya, dan tak lupa mereka semua menyamar agar identitasnya tidak diketahui. Parker menyamar sebagai seorang biarawan yang berpura-pura mencari teman-temannya yang tersesat. Kali ini, salah satu temannya menyamar menjadi badut. Lalu ada Agus yang bertugas untuk berbaur dengan para pengunjung. Dan ini Samirin, yang mendapat tugas paling mudah, yaitu menjaga mobil. Saat semua sudah siap, mereka pun langsung beraksi. Sorry to bother you. What's the erase code? 487. Your phone's in a pile over here, please. Semua berjalan lancar tanpa kendala apapun. Semua ini tentu saja berkat Parker yang sangat ahli dalam menyusun strategi hingga melancarkan aksinya. Sementara itu, timnya yang lain sebenarnya hanya menjadi pelengkap dan tidak terlalu berguna. Namun, tim ini merupakan usulan dari mertuanya yang bernama Harley, sehingga mau tidak mau Parker menerimanya daripada dianggap durhaka. That partner of yours better be right about what's inside these things. Okay. One down, one down. Ching, baby. Kini perampokan mereka tinggal satu langkah lagi dan mereka bisa hidup kaya raya. Namun Agus ternyata bertindak ceroboh. Ia yang bertugas membakar jerami sebagai kode untuk teman-temannya, justru membakar jerami yang berada di dekat tenda dan tabung. Untungnya, mereka sudah mengamankan uang hasil rampokan dan berhasil kabur dari sana. Meski begitu, Parker sangat marah atas kecerobohan Agus, karena ia yakin mereka akan segera menjadi buronan. Setelah semua tim berkumpul, mereka langsung berganti mobil dan segera kembali ke markas. Di tengah perjalanan, si badut mengajak Parker untuk melakukan perampokan lagi. Katanya, rampokan berikutnya akan menghasilkan 10 kali lipat dibandingkan yang tadi, tetapi uang hasil rampokan sebelumnya harus digunakan sebagai modal. Mendengar hal itu, Parker langsung menolak, apalagi harus kembali bekerja dengan orang-orang ceroboh. Namun ternyata ajakan itu bukan sekadar tawaran, melainkan sebuah paksaan. Oke, karena si badut belum kita beri nama, kali ini kita panggil dia Yanto. Tak berselang lama, untung saja ada seorang petani baik hati bernama Hartono yang menemukan tubuh Parker dalam keadaan sekarat. Ia dan anak-anaknya segera mengangkat Parker dan membawanya ke rumah sakit. Parker sudah benar-benar tak berdaya. Yang ia pikirkan saat ini hanyalah sang istri, Claire. Parker yang selama ini dikenal perkasa pun akhirnya tak sadar diri. Beberapa hari kemudian, Parker akhirnya terbangun di rumah sakit. Ia lalu menoleh ke arah televisi dan dugaannya benar-benar terjadi. Kini dirinya telah berstatus buronan karena dijadikan kambing hitam oleh tim perampoknya sendiri. Parker juga merasa sangat bersalah kepada para korban kebakaran. Mengingat kejadian naas itu, ia menjadi sangat jengkel pada Agus dan semakin menyimpan dendam kepada Yanto dan kawan-kawan. Menyadari bahwa berada di tempat terbuka akan membuatnya mudah tertangkap, Parker pun memutuskan untuk kabur dari rumah sakit. Dengan mudah, ia melumpuhkan seorang perawat agar bisa menyamar sebagai dokter, sekaligus memanfaatkan situasi rumah sakit agar tidak dicurigai. Setelah berhasil keluar, Parker tak lupa berterima kasih kepada orang tersebut, lalu langsung mencuri mobil ambulans rumah sakit. Berbekal peralatan seadanya yang ada di ambulans, Parker kemudian bersembunyi di hutan untuk merawat dirinya sendiri. Saat sedang beristirahat, ia kembali teringat wajah ceroboh Yanto dan gerombolannya. Rasa dendamnya pun semakin meluap. Setelah kondisinya membaik,
Parker keluar dari hutan lalu menyelinap ke sebuah penginapan kecil. Di sana, ia mengganti pakaian dan menyiapkan senjata. Kemudian, Parker mencuri mobil milik seorang pengunjung agar tidak mudah dilacak. Di tengah perjalanan, ia menghubungi Mr. J, yang merupakan teman baik Hurley. Parker meminta bantuan untuk dibuatkan identitas palsu, karena ia akan segera melancarkan aksi balas dendamnya. Menyadari bahwa ia membutuhkan modal, Parker memutuskan untuk mencari uang terlebih dahulu dengan merampok kantor cabang Sejahtera Group milik seorang CEO. Tanpa basa-basi, Parker langsung menyekap anak buah CEO yang berada di sana, lalu mengambil uang di ruang penyimpanan. You sit tight for 5 minutes, I'm gonna call you an ambulance. Sorry about the leg, Jack. Tanpa membuang waktu, Parker segera mengunjungi markas Mr. J dan langsung menyerahkan sejumlah uang agar proses pembuatan identitasnya bisa dipercepat. Name, birth certificate, driver's license, social. Parker kemudian menghubungi Hurley untuk meminta informasi terbaru yang berkaitan dengan Yanto. Menurut Hurley, Yanto tidak bekerja sendiri. Ia memiliki koneksi dengan mafia kelas kakak bernama Bihlal yang merupakan paman Agus. Untuk mengetahui rencana dan keberadaan mereka, satu-satunya akses adalah Parker harus menggali informasi dari kakak Agus yang bernama Bobby. Tak butuh waktu lama bagi Parker untuk menemukan keberadaan Bobby. Parker pun segera meluncur ke sana. Meskipun banyak godaan di tempat itu, tekad Parker sudah bulat. Ia hanya menginginkan informasi dari Bobby. Karena Bobby tak mau membuka mulut, hingga akhirnya Bobby mengatakan bahwa Yanto sedang berada di sebuah tempat bernama Bandung untuk menyiapkan perampokan berikutnya. Sementara itu, di Bandung, kita diperkenalkan dengan seorang sales properti bernama Leslie. Kini Bandung menjadi kawasan perumahan elit yang dihuni para sultan. Di rumah tersebut, Leslie tinggal bersama ibunya yang bernama Marion, yang terkenal sangat cerewet, terutama jika anaknya sedang tidak punya uang. No, I'm not loaning you any more money, right? Can you have a condo, Ma? Di tempat lain, Yanto sedang menyiapkan senjata untuk perampokan berikutnya. Agus, yang sedang merakit bom, tiba-tiba mendapat telepon dari Bobby. Ia diberitahu bahwa Parker masih hidup dan akan segera membalas dendam. Bersamaan dengan itu, Hurley dan Claire tengah bersiap untuk pergi dari rumah. Tanpa mereka sadari, seorang pembunuh bayaran utusan Bihlal telah membobol rumah tersebut. Mengetahui hal itu, Claire segera keluar lewat jendela, lalu menusuk ban mobil si pembunuh bayaran. Setelah itu, ia melarikan diri dan langsung menelpon Parker. Parker yang mendengar kabar tersebut segera menenangkan istrinya. Ia berjanji akan melindungi Claire dan memastikan dirinya pulang dengan selamat. 2 minutes after he left, a strange man with a big knife let himself in. Be there Friday. What if you're not? Empty the cash out of the store's locker and disappear. Listen, drive straight to the fishing camp at Okeechobee. No stops, no calls. Sebelum Parker berangkat ke Bandung, ia memutuskan untuk mengunjungi tempat Mr. J guna mengambil identitas barunya. Namun ternyata, tempat tersebut sudah lebih dulu didatangi oleh anak buah Bihlal. Menurut Parker, semua ini adalah ulah Ernesto, asisten Mr. J, yang membocorkan rahasianya. Karena situasinya sudah tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, Parker pun mengambil tindakan. Mr. J yang ketakutan langsung menyerahkan dokumen milik Parker. Di dalam dokumen itu, Parker akan menyamar sebagai Daniel Parmit, seorang pengusaha yang sedang mencari properti. Parker pun berpamitan dan menitipkan pesan agar Mr. J menghabisi semua anak buah Bihlal yang berada di sana jika ingin tetap selamat. Trust me, don't forget to take care of the navigator outside. Setelah itu, Parker kembali menemui Hurley. Ternyata, Hurley melarang Parker untuk membalas dendam karena Bihlal adalah sosok yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, lokasi perampokan Yanto belum tentu berada di Bandung, sebab area tersebut dijaga ketat. Sementara itu, Leslie sedang merasa galau karena tak kunjung mendapatkan klien. Ia pun memutuskan untuk mengambil klien milik temannya.
Tanpa disangka, klien tersebut adalah Daniel Parmit, yang tak lain adalah Parker. Dengan senyum manis, Leslie menyambut kedatangan Parker. Wajahnya tampak cerah karena ia yakin akan segera mendapatkan bonus penjualan. Leslie bahkan sempat mengajak Parker berkeliling di sekitar area Bandung. Namun sebelum melihat-lihat rumah, Parker memutuskan untuk pergi terlebih dahulu untuk menemui Claire yang sedang bersembunyi di dekat area Bandung. Setibanya di sana, Claire langsung mengobati luka Parker. Parker pun meminta istrinya untuk segera pergi ke tempat yang lebih jauh, karena semua ini tidak ada kaitannya dengan Claire dan sangat berbahaya jika ia tetap berada di sana. You can leave, Claire. I wouldn't blame you. Pagi menjelang, Parker kembali menemui Leslie untuk mengurus pemilihan rumah. Ia diajak berkeliling ke berbagai kompleks di Bandung. Dari survei tersebut, Parker akhirnya mengetahui lokasi persembunyian Yanto. Namun di sisi lain, Leslie mulai merasa curiga terhadap Parker. Ia pun memeriksa seluruh dokumen yang diberikan oleh pria botak itu. Sesampainya di kantor, Leslie menemukan beberapa kejanggalan, terutama pada data transaksi kartu kredit Parker yang ternyata belum menunjukkan aktivitas sama sekali. Leslie kembali dilanda kegalauan karena takut tertipu. Apalagi ia masih memiliki cicilan motor yang menunggak dan terancam ditarik leasing, sementara ibunya terus menghabiskan uang. Malam pun tiba. Diam-diam Parker menyelinap ke rumah Yanto saat mereka sedang pergi. Di dalam rumah tersebut, Parker merusak semua senjata mereka dan memasang sebuah pistol di bawah meja sebagai langkah antisipasi. Di sisi lain, Yanto sedang pusing memikirkan Parker. Agus berusaha menenangkan dan mengatakan bahwa semuanya akan diurus oleh pembunuh bayaran dari Bihlal yang bernama Kroll. Bahkan, Kroll sudah membunuh Mr. J demi mendapatkan lokasi Parker. Kembali ke Parker. Saat ia masih merusak beberapa pistol, tiba-tiba Yanto keburu pulang. Dengan sigap, Parker langsung kabur secara diam-diam. Sayangnya, aksinya justru terlihat oleh Leslie. Mau tidak mau, Parker pun terpaksa menunjukkan identitas aslinya. Kemudian, Parker pergi ke tempat Leslie untuk mencari beberapa dokumen tentang Bandung. Tak disangka, Leslie justru menawarkan diri untuk membantu Parker karena ia sudah muak dan lelah hidup dalam kesulitan. Parker pun menerima bantuan tersebut. Namun sebelumnya, ia meminta Leslie untuk melepaskan jaketnya guna memastikan bahwa ia tidak mengenakan alat penyadap. Turn around. Tak berselang lama, Parker mengajak Leslie ikut dalam misi balas dendamnya. Ia menerima wanita itu karena menganggap Leslie sangat memahami kondisi Bandung. Sebelum memulai misi, Leslie sempat mengajak Parker untuk bercanda ringan agar suasana lebih bersemangat. Namun karena Parker bukan pria sembarangan, ia pun menolak ajakan tersebut. We got work to do, Leslie. Parker lalu menjelaskan rencananya. Ia akan membiarkan Yanto melakukan perampokan di Bandung. Setelah itu Parker akan mencuri hasil rampokannya dan menghabisi mereka semua. Nantinya Leslie akan mendapatkan bagian dari hasil tersebut. Namun Leslie tiba-tiba berubah pikiran saat mengetahui bahwa target perampokan Yanto adalah perhiasan mewah milik Nyonya London, orang terkaya di Bandung. Meski begitu, karena sudah terlanjur terlibat, Leslie akhirnya tetap membantu Parker. Ia pun menjelaskan bahwa Nyonya London telah meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta di Bandung. Harta tersebut disimpan di rumahnya yang dijaga sangat ketat. Leslie juga memberitahu bahwa esok hari akan diadakan acara lelang besar-besaran untuk menjual perhiasan sang almarhumah. Di waktu yang sama, Yanto sedang menyiapkan aksinya di rumah Nyonya London dengan menyamar sebagai petugas teknisi. Mereka juga dibantu oleh orang dalam bernama Lionel. Parker dan Leslie diam-diam mengamati mereka dari kejauhan. Parker kemudian memutuskan untuk kembali ke hotel guna memeriksa beberapa hal. Namun sesampainya di hotel, Parker merasakan ada sesuatu yang janggal dan aneh. Lalu tiba-tiba,
Pembunuh bayaran terbaik di dunia pun ternyata gagal menghabisi pria botak legendaris yang satu ini. Pagi menjelang, seorang polisi tiba-tiba mengunjungi rumah Leslie. Ia bertanya tentang Parker yang dicurigai oleh pihak keamanan telah terlibat dalam insiden kematian Kroll dan pencurian mobil milik penghuni hotel. Leslie mulai panik, dan kepanikannya semakin memuncak setelah melihat bercak darah di lantai, yang menandakan bahwa Parker sedang bersembunyi di rumahnya. Ia pun buru-buru meminta polisi tersebut untuk pulang. Setelah kondisi dirasa aman, Parker meminta tolong kepada Leslie untuk menghubungi nomor telepon milik Claire. Leslie segera membantu, meski dengan perasaan yang tidak sepenuhnya ikhlas, karena tanpa disadari, ia mulai menyimpan perasaan. Siang harinya, Leslie berangkat bekerja ke kantor. Di sana, ia melihat tayangan berita yang memperlihatkan kematian Kroll. Sejak saat itu, pikirannya menjadi tidak tenang. Ia tak bisa fokus bekerja, dan akhirnya memutuskan pulang lebih awal. Setibanya di rumah, Leslie sangat terkejut melihat seorang wanita yang sedang merawat Parker dengan sangat mesra. Ia hampir saja marah, hingga akhirnya menyadari bahwa wanita tersebut adalah Claire, istri Parker. Saat itu, Leslie benar-benar menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta pada Parker. Rasa cemburu pun muncul ketika melihat istri sah Parker berada di hadapannya. Sore menjelang, terlihat Yanto mulai beraksi dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Good to go. One, let's go. Get everyone away from the door! Building's empty! Anybody? Heinrich's on his way. Time to go. Come on, let's go! Setelah mendapatkan semua yang menjadi target, Yanto melarikan diri dengan cara menyelam. Tak lama kemudian, pihak lelang baru menyadari bahwa mereka telah dirampok. Tanpa menunggu lama, mereka langsung meminta polisi untuk menyisir seluruh area. Di sisi lain, Parker menyusup ke rumah Yanto untuk menunggu mereka pulang. Leslie diam-diam ikut menyusulnya. Namun sialnya, Who the fuck are you? Who the fuck are you? saat sedang diinterogasi, Leslie melihat sebuah pistol yang terpasang di bawah meja. Yanto yang menyadari kehadiran Parker segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyisir setiap sudut rumah. Tanpa mereka sadari, hal itu justru memudahkan Parker untuk menghabisi mereka satu persatu. Ross! Yanto tidak dapat menggunakan pistolnya, tentu saja karena senjata tersebut sudah dirusak oleh Parker. Mau tak mau, Yanto harus bertarung dengan tangan kosong. Dengan tenang, Parker berhasil menyelamatkan Leslie yang disandara oleh Agus yang ceroboh. Ia mengatasi Agus dengan sangat mudah karena seluruh senjata di lokasi tersebut telah lebih dulu dirusak oleh Parker. Setelah semua usai, Parker menitipkan seluruh perhiasan hasil rampokan kepada Leslie dan berjanji akan mengambilnya kembali. Ia juga berjanji akan membagi rata hasil tersebut. Namun ternyata, dendam Parker belum sepenuhnya berakhir. Ia kemudian mendatangi markas Bilal dan menghabisi seluruh orang yang ada di sana. I'll give you 40. It's not about money. Beberapa bulan kemudian, terlihat Leslie menerima sebuah paket misterius dari kurir JNT. Di akhir film, Parker terlihat memberikan sejumlah uang kepada keluarga Hartono, petani yang dulu telah menyelamatkannya. Dan film pun berakhir. Tamat.